Dia juga kan, Jay? Iya, itu yang Ya, 300 yaitu yang Romawi itu. dipukul dengan tongkat 300 kali pukulan itu kan dahsyat itu. Bahkan pelarangan Sayyid dan Syarif itu pelarangannya secara formal dan non formal dilarang semua. Gitu. Itu kan itu sudah ekstrim itu. Pelarangannya maksudnya. Terus Iya, larangannya. mereka itu kan memang tidak pernah mengatakan Sayyid. Kakek mereka gelari imam, diri mereka gelari Syekh Ali Asakron, Muhammad Asyiddi, itu Muhammad Khirit, itu Syekh semua. Sampai baru itu di abad 11 ada Umar Al-Habsyi itu menggelari Habib. Nah, di saat menggelari Habib abad 11 itu abad 12 coba-cobalah. Mereka di Mekah itu seperti Balqaqi, Al-Habsyi itu coba-coba menggelari dirinya Sayyid dan ada yang Syarif. Malah ketemu penguasa Mekah dicambuk, dia kembali pakai gelar Habib itu sampai sekarang nggak berani. Lah sekarang karena aman dia yang Habib coba-coba lagi pakai Sayyid. Sayyid siapa itu yang baca kitab dari kiri itu? Bahar Demit. Itu Sayyid Bahar Demit. The Demit. Asmit lah. Kiai, saya mau kemarin saya apakah ada kitabnya atau memang ada literasi sejarah takhiriyah atau bagaimana, Kiai? Apakah benar marga kayak As-Saqqaf dan lain-lain itu adalah pemberian orang Arab pada waktu itu karena memang orang-orang pada diberikan pada orang ahli, misal kayak ahli besi apa segala macam itu informasinya pemberian orang Arab, betul ya, Kiai? Itu informasinya kan As-Segaf, Maula Dawile, juga itu kan gelar yang disematkan oleh Ali As-Sakrani itu seperti Fakih Muqaddah. Oh, enggak gini, Kiai. Kemarin itu, Kiai, saya ketemu sama salah satu Sayyid. Kebetulan dia main ke rumah saya di Bali begitu, cerita panjang lebar mengenai pemberian marga awal mula dari dahulunya, mungkin dia bercerita begitu. Memang pada waktu itu kebanyakan orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar itu kan memang katanya kebanyakan dari Yaman yang jadi pembantu, tukang besi, apa segala macam di tanah Arab. Begitu kan. Kemudian orang Arab di situ adalah memberikan namanya, Kiai, pemberian nama karena misalnya tukang besi, As-Saqqaf, tukang ini dan segala macam. Begitu, Kiai. Makanya saya mau tanyakan apakah ada konfirmasi dari kitab-kitab atau bagaimana, Kiai? Sementara tentang itu saya belum meneliti sampai situ. Namun itu kalau orang Arab itu mengatakan, tidak pernah mengatakan Ali Fakih Muqaddam, tidak Ali Segaf, kan gitu. Kalau Sakfun itu bimakna itu apa maknanya itu atap, itu kan berarti dia bisa jadi pekerjaannya itu ya pelakon atap, Kiai. Bener, Kiai Luko bener. Memang ya, kemarin waktu cerita begitu, Kiai Luko. Makanya saya mengkonfirmasi hal seperti ini. Siapa tahu ada di kitab-kitab lain begitu loh. Ceritanya panjang lebar memang dari marga-marganya Pak Alawi di situ adalah kebanyakan pemberian dari ahlinya mereka ketika dia bekerja di tanah Arab pada waktu itu, begitu, Kiai. Terkait marga-marga itu dari Balawi itu saya pernah menemukan dalam kitabnya Talbis Iblis ya, Ibnu Jauzi, Abu Faraj itu abad 4, 5. Jadi gini, kalau marga yang dari Balawi ada baknya itu orsinil murni dari Balawi yang tidak mungkin ada selain daripada orang Yaman yang ada baknya, Bapaki, Ba'abud,
Barokbah. Tapi kalau yang al-al itu bisa jadi ngejiplak seperti Al-Haddad. Al-Haddad itu pernah dikatakan oleh Ibnu Jauzi suatu marga, ada marga Al-Haddad pada abad 5 itu kan mustahil kan. Nah, berarti yang nyontek siapa? Yang nyontek itu kan Ba'lawi. Al-Haddad kan baru ada itu setelah Abdurrahman Segaf ke bawah ya di masa Asakron ke bawah lah ya gitu adanya itu. Nah, jadi seperti Al-Haddad, As-Segaf, terus As-Sumit itu selain Ba'lawi itu ada. Tapi kalau yang awalan Ba, karena Ba itu dialek lokal Yaman, Hadromi, itu mustahil ada di yang lain. Kalau Al-Haddad saya menemukan hampir ada 9 yang bukan Ba'lawi itu bermarga Al-Haddad. Itu ada itu. Iya, walaupun Al-Habsyi itu kan dari Habasyah, ya banyak orang yang bergerak Al-Habsyi. Nah, karena memang mereka itu kan ingin seperti Khol Solo. Nanti ini Habibnya menjadi As-Solo ini. As-Sului. Iya. Ada yang saya tahu Al-Muhdar itu pada waktu Nabi sholat di depannya Ka'bah, ini Bani Muhdar kan yang ngencingi Nabi dan melempar dengan tai unta. Ini kok bisa dijadikan Al-Muhdar sama Ba'alawi? Nggak malu kayaknya ya. Ngaku cucu Nabi tapi nenek moyangnya yang mengencingi dan melempar dengan tai itu Al-Muhdar, Bani Muhdar. Ini dijadikan Bani sama mereka itu. Lucu banget. Ya memang begitu kawan. Karena nanti kalau membahas Al-Muhdar itu kena tegangan tinggi. PLN Gai, PLN. Kalau situ kan sama aja dengan Ubaidillah kan. Tapi nggak ada Al-Ubed. Izin tanya Kiai. Nah, kemarin itu kan ketika terjadi COVID, ya kan? Nah, ketika terjadi COVID itu kan mengenai munculnya Imam Mahdi dari klan Ba'alawi kan semakin kenceng itu, ya. Termasuk dari Habib Husin Ba'agil yang ada di Tuban itu. Ketika memberikan pengajian tentang nanti akan sebentar lagi muncul Imam Mahdi. Nah, pertanyaan saya, jadi kandidat yang dijadikan Imam Mahdi dari Ba'alawi, sepengetahuan jenengan itu siapa? Resek gitu, resek. Ya, Imam Mahdi kan itu Imamul A'zam. Iya. Imam besar, bisa ditengok sendirilah. Imam Mahdi. Ya udah, makasih. Ini Kang Wong itu apakah keyakinan Kiai juga apa tahu kepercayaan seperti itu? Soalnya Kiai zaman dulu itu nggak pernah menyatakan terkait itu. Nah ini Karena kalau keyakinan kepercayaan ini sulit soalnya. Enggak, yang menarik itu terkait Enggak, itu tuh dipertanyakan ke Ba'lawi itu begini. Apakah daripada Ba'lawi itu menganggap Al-Mahdi itu sudah lahir atau sudah atau belum, artinya akan datang gitu. Nah, ini kita bisa memastikan nanti jawaban mereka seperti apa. Kalau menganggap sudah ada, ya berarti pik Syiahnya itu kental sekali gitu kan. Tapi kalau akan datang, nah ini apa ya, mungkin masih sejalan sedikit sama kita ya. Saya 3 tahun yang lalu, tidak saya sebutkan namanya, orangnya karena sudah meninggal. 3 tahun yang lalu itu bagian dari orang-orangnya FPI ceramah di belakang rumah saya. Itu koloman kalau dia itu apa itu jamiah. Itu dikatakan Imam Mahdi sekarang ini sudah lahir, dan ceramah itu
waktu asik-asiknya ceramah saya samparin itu. Jangan teruskan, itu ndak benar itu. Jangan teruskan, itu saya bilangnya gitu. Oh ya, maaf katanya. Teruskan sudah yang lain, jangan bahas itu. Itu tepat di belakang rumah saya. Berarti itu kepercayaan atau keyakinan dari sebuah kelompok yang mau istilahnya didoktrin kepada semua orang, termasuk kita orang-orang NU juga kan seperti itu ya. Karena yang Kira-kira, setahu kita itu ulama-ulama NU nggak pernah mencekoki seperti itu. Dugaan kita kalau mereka itu menganggap bahwa Al-Mahdi itu sudah ada, kira-kira siapa Kiai? Apakah yang disebut Faqih Muqaddam atau siapa kira-kira itu? Ya, Imamul A'zam ya. Program mereka Imam Mahdi Ya, imam besar. Itu cowoknya Firza itu loh. Ya, saya Imam besar. nggak nebutnya nama Imam Mahdi itu, kata hadis itu kan Imamul A'zam. Itu tok. Ya terserah penafsirannya siapa ya, yang terserah. Memang kenyataannya dalam hadis itu Imam Mahdi itu Imamul A'zam, imam yang paling terbesar, atau kata modernnya itu adalah penguasa terbesar. Imam itu kan penguasa terbesar. Begitu. Kalau Rizik Syihab kayaknya nggak cocok, soalnya kan namanya tidak sesuai kriteria yang kita pahami. Harusnya seorang Mahdi itu, pesan Nabi itu namanya Muhammad bin Abdullah, bukan begitu Kiai? Ya nanti kan Tasgir. gampang itu, ditambahi saja Abdullah. Bin Husain. Lek nanti ini kemana-mana. Malam makin panas sih. Dengan itu Kiai, panas itu Kiai. Enggak, sesungguhnya begini saudara, ini menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Azwaja NU, memang Imam Mahdi ini akan datang. Datangnya Imam Mahdi ini akan datang juga Nabi Isa. Datangnya Nabi Isa ini akan disusul dengan datangnya si Dajjal. Terus Ya'juj Ma'juj. Ini kalau Imam Mahdinya sudah datang, Nabi Isa-nya belum datang, ini nanti nggak sinkron ini. Iya. Tapi hebat ya, Indonesia ini sudah datang kok malaikat Jibrilnya itu, dengan Nabi Isa-nya kan memang sudah datang itu dulu. Di waktu disidang oleh kepolisian dikatakan, "Hey, Nabi siapa itu namanya? Kenal kamu kepada Jibril?" Iya katanya. Dia bilang enggak kenal. Musadek. Kok enggak kenal sama malaikat Jibril? Alah itu. Tapi kan gini ya, Imam Mahdi itu kan termasuk dari amaratu fi qirabati sya'ah. Tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat kan begitu. Iya, alamahnya itu alamah kubro itu sudah. Tanda-tanda yang besar. Seperti matahari terbit dari barat, terbit dari barat, juga terdapat apa itu namanya, kebakaran awan yang datang dari Hadramaut, itu apa namanya itu? Itu dari Dukhan ya. Dukhan. Ya. Itu kan tanda. Kalau saya gini Mau ya, yang mengenai Imam Mahdi, ya kan. Jadi Imam Mahdi itu juga nggak tahu bahwa dirinya itu Imam Mahdi. Kenapa? Karena ketika beliau mau dibaiat di Mekah, ya di Ka'bah, di depan Ka'bah, beliau kan nggak mau. Pertama nggak mau. Akhirnya lari ke Madinah. Dari Madinah dikejar para ulama-ulama dan kembali ke Mekah lagi, dan akhirnya mau.
dari cerita itu, dari hadis yang diceritakan oleh Rasulullah ya kan tentang Imam Mahdi itu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa Imam Mahdi memang sejak awal dia nggak tahu bahwa dia itu Imam Mahdi, sehingga dipaksa para ulama-ulama yang menunggu kedatangannya ya mungkin dengan basyirohnya ya kan, sehingga beliau diperlihatkan oleh Allah bahwa dialah Imam Mahdi. Itu pun aja dia nggak mau ketika mau dibaiat. Akhirnya dipaksa dan mau dalam waktu semalam Allah merubah dirinya menjadi ya perkasa lah bahasanya. Iya memang. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Imam Mahdi itu tidak punya organisasi yang namanya FPI. FPI. Ya betul. Ini Kiai, saya kalau nggak ada Habibnya nggak asik ya. Maksud saya begini Kiai, bagaimana perspektif Kiai tentang Muawiyah? Soalnya begini Kiai, kok rasa-rasanya dari para Habib itu tabu sekali membahas Muawiyah radhiyallahu an, gitu kan? Kok kayaknya itu menghindari gitu kan pembahasan yang ada Muawiyahnya gitu. Maksudnya tuh apakah mereka itu Muawiyah laknatullah atau ya sama seperti kita, atau kita juga harus Muawiyah itu laknatullah, atau seperti apa Kiai? Tidaklah gini. Muawiyah itu ada seorang wali yang disepakati oleh ulama namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia ditanya oleh santrinya, Umar bin Abdul Aziz, jenengan adalah penguasa yang adil, lain daripada yang lain. Semuanya pada Umar bin Abdul Aziz ini setuju kan? Dari semua golongan. Nah, terus Umar bin Abdul Aziz mengatakan, keadilan saya dan rela miskin saya karena hartanya diinfakkan semuanya untuk kemaslahatan muslimin, diletakkan ke baitul mal. Dia berkata, amal-amal baik saya ini tidak akan sampai menyamahi debu Muawiyah di saat berperang bersama Rasulullah. Kata-kata ini juga dilontarkan oleh Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di saat ditanya lebih mulia mana jenengan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Muawiyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menjawab seperti yang dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz. Debunya Muawiyah itu lebih mulia daripada saya itu sendiri dan amal-amal saya. Karena Muawiyah itu sudah dinas di dalam Al-Quran, walaupun memang politiknya tidak sama dengan politiknya Khulafaur Rasyidin yang keempat. Karena di dalam Al-Quran itu kan begini, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah titelnya Muawiyah. Muawiyah itu kan sahabat, pernah berperang bersama Rasulullah, dan dia tetap beragama Islam. Nah, lepas dari politik dan intrik yang lain, maka kedudukan Muawiyah telah dienas oleh Al-Quran dengan nas itu, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika huwal fadlul azim. Memang dikasih keutamaan oleh Allah yang besar, yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jangan sampai niru bagian dari kitab yang ditulis oleh sebagian keluarga Ba'alawi lah, yang mengatakan kalau suhbah itu katanya, kalau saya itu bersama Kanjeng Nabi, akan gitu mereka. Nah, maka saya ini bisa lebih hebat dengan mereka. Mereka itu mempunyai pangkat karena suhbahnya, kan gitu mereka di dalam sebagian kitab yang dicatat. Dan saya itu punya dokumennya itu, datanya punya itu. Yang mengatakan begitu itu bagian dari keluarga
marga Ba'lawi. Ya. Berarti Di sana itu secara ini- garis besar Balawi itu secara umum mereka itu apa ya? Sebenarnya ingin berkata bahwa Muawiyah itu ya orang yang apa ya tidak layak menjadi sahabat ya. Karena saya sendiri khususnya tidak pernah mendengar daripada Habaib itu menceritakan Muawiyah radhiyallahu an gitu. Jadi lebih ke ya seperti Syiah gitu kan, laknatullah gitu. Iya, yang mereka biasanya yang paling dominan di dalam perkataan mereka sejak awal itu putranya Muawiyah yang namanya Yazid. Yazid laknatullah itu biasa mereka menjadikan wiritan. Terus lepas dari itu semua, memang mereka itu kan bilang di Burqatul Musiko itu, ana fil auliya ka Muhammadin fil anbiya. Bayangkan, sahabat ini titelnya kan aulia illah. Kenapa titelnya aulia illah? Karena sudah dinas oleh Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan itu kan? Iya, iya. Kalau Muhammad Faqih Muqaddam ini merupakan pemimpin aulia melebihi sahabat, itu sudah itu mereka sudah seperti itu. Ana fil aulia ka Muhammadin fil anbiya. Jangankan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sahabat yang walinya Allah, auliaullah itu juga mereka anggap di bawah mereka. Berarti Kiai terakhir saya barang siapa yang tidak sepakat bahwa Muawiyah ini sebagai bagian daripada sahabat yang mulia daripada Nabi, berarti aliran tersebut aliran terkutuk. Boleh dikatakan begitu Kiai ya? Betul. Karena begini, kita diajari nazoman saya itu menyarahi kitab Nazom Safinatun Najah itu. Saya syarahi itu. Sekitar 300 halaman. Itu kan ada wala takhud fi ma jara bainas sihab kullun bil ijtihadi yahdha bis thawab. Jangan kamu mengkritik tentang apa yang terjadi pada sahabat. Itu kan sahabat ini berbeda dengan ini, semuanya kullun bil ijtihadi yahdha bis thawab. Semuanya itu mendapatkan pahala karena memang mereka itu punya iktikad ijtihad tersendiri. Contohnya Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kata Muawiyah itu harus didahulukan tuntutan Damu Utsman. Kenapa? Karena itu adalah dalilnya nas. Sedangkan pengangkatan pemimpin itu ada di bawah nas sareh, di bawah Al-Quran. Begitu kan, itu kan ijtihad itu namanya. Terus lagi yang namanya sahabat itu ya. Yang namanya sahabat itu ada sahabat yang itu jenengan tahu, itu saya enggak berani menyebut namanya, itu oleh Nabi malah diberi kabar gembira dengan surga, padahal itu senangannya mabuk tobat. Nah itu oleh Nabi apa itu? Ya mohon maaf ya, saya enggak sampai ke sana. Saking mulianya pangkat suhbah itu, bahkan itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Namun saya enggak jelaskan, takut ini nanti meruncing kemana-mana. Tidak perlu Kiai. Aku takut salah pemahaman nanti. Ya. Nah, ya. Ya maksud saya itu gini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bertemu dengan Habib untuk mendeteksi apakah mereka itu beraliran Syiah atau enggak, suruh mereka itu Muawiyah radhiyallahu an atau berkirim Fatihah kepada Muawiyah. Kalau mereka tabu atau apalagi mengeluarkan bahasa udah jangan bahas itu sensitif, dipastikan itu adalah Ba'lawi
beraliran Syiah itu. Tapi sesuni-suninya Ba'lawi itu dia tetap untuk membahas lebih jauh tentang Muawiyah itu tabu. Ya andai kata kita suruh misalnya radhiyallahu anhu, dan dia akan mengakhiri pembicaraan biasanya itu, tidak ingin lebih lanjut memuji. Biasanya kita itu kalau menghadapkan suatu tokoh itu maka akan terus menerus untuk kita bincangkan gitu kan kebesarannya. Nah, dari Ba'lawi ini akan mentok, akan mengakhiri pembicaraan tentang kemuawiyahan ini untuk dialihkan ke yang lain, karena bagaimanapun di tradisi mereka itu ya karena irisannya itu Syiah ya tetap membenci ke Muawiyah itu. Karena itu yang saya pernah alami kan, bertemu dengan beberapa habaib itu selalu sensitif, katanya Muawiyah itu sensitif. Apanya yang sensitif? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ya ijma'an kan, Muawiyah itu radhiyallahu an, seperti Kiai tadi sampaikan, Quran bahkan yang ngenas kan. Ya begini ya. Nah, makanya orang yang paling benci dulu itu kepada Muawiyah dinasti Umayyah, bukan hanya Muawiyahnya, dinasti Umayyah paling benci itu adalah Harkatul Fatimiyah, bahkan menjadi Daulah Fatimiyah itu. Makanya Ki Ja'far menghubungkan itu dengan biologi. Ya, terima kasih ya saudara. Saya mau Siap ya. Saya Oh, nanti iya, minta itu silakan. Kiai yang saya Abdul Qadir Jailani yang saya pernah dengar itu bahwa aku adalah debu itu, saya pikir itu untuk ke sahabat secara umum, taunya itu tokohnya itu Muawiyah ya. Nah, saya baru tahu tuh. Iya, Nah, maka memang. itu penting sekali bagi saya. Maka korelasinya itu nanti kenapa misalnya beberapa habaib itu sedikit sentimen kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya mungkin diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada statement itu gitu kan, mengagungkan ke Muawiyah gitu kan. Iya, nanti datanya saya kirim. Mantap. Siap. Ya. Ya, terima kasih ya, mau turun dulu. Ya, saya turunkan Yai. Warahmatullahi Saya turunkan. Salam. Izin sekalian, ini Kiai Goib. Iya, silakan. Lugo saya turunkan juga gitu, Tegaskan, Lugo saya mau turun juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.